Akhirnya tibalah kita di saat-saat terakhir untuk pertarungan perebutan titel juara dunia musim ini antara Maverick dan juga Asep. Yang mana sekarang ini kita memiliki selisih 15 poin. 15 poin dari Maverick yang ada di posisi kedua. Jadi kita wajib finish di depan dari Maverick untuk balapan kali ini. Di sesi kualifikasi kedua kita memulai di sisa waktu sekitar 5 menitan lagi. Dan di putaran pertama kita berhasil meraih tempat ke-7. Cuman kita nggak menyerah begitu aja. Kita pastikan lagi si Asep bisa start dari posisi paling depan. Dan terbukti kita start dari pole position dengan gap 0,014 dari si Peko Bagnaia yang ke start dari urutan kedua. Sementara itu Maverick Vinales akan start dari urutan keempat di belakang atau di barisan kedua, tepat di belakang antara Marini Peko dan juga Asep Suraset. Kalau gitu langsung saja menuju ke sprint race event MotoGP Valencia. Let's go. We are live from the grid where the teams are completing their last checks on the bikes. Soon the riders will take full control. We're just moments away from the start. Dan sekarang merupakan balapan pertama di Valencia GP atau di sprint race event. Dan kalau kita bisa mengumpulkan hingga nanti jarak poin kita sekitar 26 poin, maka bisa dipastikan kita lah yang akan merebut titel juara dunia ini di seri Valencia untuk sprint race event. Cuaca sunny jadi aman buat ngepost motor sampai limit. Dan sekarang langsung saja kita mulai sprint race event di race terakhir MotoGP Valencia. It's on the way. Oke, menuju tikungan pertama, let's see siapa yang bakal mengovertaking Asep di first corner. Apakah Maverick atau mungkin Luca Marini? Dan sekarang, kok terjadi? Dan sepertinya Maverick terjatuh kawan-kawan di depan kita. What happened? Dan sepertinya bendera merah dikibarkan yang berarti balapan bakal diulang atau di restart. Dan sekarang kita bakal melihat siapa aja yang bakal di LLP ini. Ada 5 riders bakal long lap nanti. Ada Costa, Di Gia, Fabio, kemudian Ogura, dan juga Fermin Aldeguer. Sekeos ini balapan di MotoGP Sprint Race Event untuk seri Valencia. Langsung saja kita restart dan semoga aja insiden tadi tidak terulang lagi di restart kedua ini. Let's go guys, menuju first corner. Apakah Maverick serta Peko akan overtaking Suraset di first corner? Let's see. Masuk perlah dengan gear 2. Kita ambil inside line. Bagus sekali. Kemudian exit corner. Menuju tikungan kedua. Lagi-lagi red flag berkibar. Kacau sekali. Di sprint hari ini kayaknya sih ini bakal deja vu. Bakal berulang-ulang kali kita kena red flag. Dan sepertinya 3 riders dapat LLP. Oliveira, Binder, serta Fermin Aldeguer, yang mana Fermin betul yang dapetin 2 kali long lap penalti di race GP sprint kali ini. Oke lah, langsung saja kita mulai untuk start yang kesekian kalinya. Total kita udah start 3 kali di MotoGP Sprint Valencia. Dan semoga ini tidak terulang kembali. Oke, Maverick masih bertengger di belakang. Sementara Luca Marini sepertinya dia out of the race. Inilah dia start ketiga, it's on the way. Dan benar saja Luca Marini out of the race. Miguel Oliveira out of the race. Menuju first corner, masuk perlahan, hati-hati. Kita sebisa mungkin harus menjauh dengan Maverick. Sekarang dia menyerang. Baru saja kita bilang dia akan menyerang dan benar saja. Tapi dia melebar, kita ambil inside line dan kita langsung kembali namun di exit corner. Tikungan ketiga, masih Asep mampu mendefense serangan dari Maverick Vinales alias Top Gun Maverick. Tikungan kelima, ini bisa misal kalian perhatiin sampai di 8 besar tuh udah 2 riders yang bakal masuk ke area long lap penalti. Mungkin kalau leaderboardnya itu ditampilin dari posisi 1 posisi akhir, terus bakal ada banyak banget yang dihukum LLP. Ya meskipun sebagian di antara para pembalap yang dihukum untuk long lap penalti itu sebagian sudah ada yang out of the race seperti Miguel Oliveira. Oke, tikungan ke-9, 10 dan juga ke-11. Sementara kita unggul 18 poin dari Maverick, berarti masih kurang. Paling enggak kita harus ngedapetin 26 poin jarak setelah balapan sprint selesai antara kita sama si Maverick Vinales agar Asep bisa mengunci titel juara dunia di setelah balapan sprint kali ini. Tapi ya kita nggak tahu pasti nanti apa yang bakal terjadi. Dan sekarang exit corner.
menuju lap kedua. Untuk update posisi masih ada Maverick di belakang serta Jorge Martin di tempat ketiga. Kemudian Pecco Bagnaia di posisi 4 dan Acosta melengkapi lima besar, namun kayaknya nggak akan bertahan lama soalnya Acosta itu dihukum untuk memasuki area atau jalur long lap penalty bersamaan dengan Fabio Di Giannantonio. Kebanyakan para pembalap nggak akan masuk di jalur LLP di lap pertama, biasanya di lap kedua atau mungkin di pertengahan balapan. Ketika situasi udah kondusif sudah bisa mereka lakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita ketahui bersama. Oke, entry corner di tikungan ke-6, Angel Nieto corner, dan entah kenapa apa yang terjadi Maverick Vinales kita jauhkan gapnya menjadi 1,6 detikan dan mungkin bakal bisa lebih jauh lagi dan ada kemungkinan juga bakal lebih kepangkas lagi, tergantung kita nanti bagaimana untuk menstabilkan race pace atau lap time di setiap putaran MotoGP Valencia. Dan sekarang masih corner tikungan ke-11 menuju tikungan ke-12, 1,6 gap dengan Maverick masih cukup aman. Dan menuju tikungan 13 atau high speed long corner, langsung disambut tikungan ke-14 yang sangat patah sehabis tikungan panjang ini. Selama 4 putaran kita bakal bertarung di sprint race event. Namun meskipun kita udah meraih kemenangan, tidak cukup untuk menghantarkan Surasep merebut titel juara dunia lebih awal karena kita masih memiliki selisih 18 poin yang mana ini kurang aman. Jadi kita wajib untuk ngedapetin jarak 26 poin setelah balapan ini selesai. Tapi ya kalau emang misalkan nanti masih belum bisa kita dapetin jarak segini, ya pasti bakal dilanjut lagi terus seri main race event. Jadi masih ada waktu. Nah, sekarang entry corner sepertinya Maverick Vinales melebar dan dia sekarang di posisi 4 karena bisa kita lihat bersama di leaderboard Pecco Bagnaia sekarang mengisi tempat kedua dan Jorge Martin ketiga, tapi masih sama saja karena sekarang gap point kita dengan Maverick masih berjarak 21 poin yang berarti masih kurang 5 poin lagi untuk Asep mengunci titel juara dunia setelah balapan ini selesai. Oke, tikungan 8 kita keluar menuju tikungan ke-9. Gap dengan Pecco 2,4 detikan. Sangat jauh sekali, sangat aman. Semoga saja bisa kita pertahankan kekonsistenan ini untuk menjaga Asep di posisi pertama. Asep menjadi fastest lap of the race dengan lap time 1 menit 29,44 sekian detik. So far so good. Jack Miller di posisi ke-8, Alex Marquez di posisi ke-7, Jorge Martin masih di tempat ketiga. Oke, exit corner, lap ketiga akan segera usai. Yamaha melewati batas lap ketiga menjelang lap keempat untuk balapan sprint terakhir di musim ini. Here we go, menuju tikungan kedua dan sekarang gap dengan Pecco 3 detikan lebih. Makin jauh, makin oke, makin aman. Ini kalau si Maverick mungkin dia finish di urutan ke-8 mungkin ke-9, itu bakal ngebikin Asep merebut titel juara dunia musim ini setelah balapan sprint selesai. Tapi ya apa boleh buat, Maverick masih mampu bertahan bahkan di posisi keempat sekalipun. Menuju tikungan ke-6, entry corner, masuk perlahan lagi. Angel Nieto corner, kita keluar. Dan dengan kompon double soft di suhu yang cukup rendah, ini kompon soft benar-benar tampil prima banget. Hingga sekarang selama 4 putaran masih cukup awet untuk kita buat ngepush maksa motor sampai limit. Oke, sektor ketiga menuju tikungan 10, 11. Masuk perlahan, kemudian gas lagi. Menuju tikungan chicane di depan. Tikungan ke 12. Kemudian 13 menuju tikungan terakhir alias tikungan ke-14. Kita mencoba untuk early braking. Sepertinya rem kita kurang pakem, kemudian exit menuju finish line. Akhirnya balapan sprint terakhir kita di musim ini telah kita selesaikan dan kita mampu meraih kemenangan di race sprint terakhir ini. Ya meskipun kita menang, tapi Maverick masih memiliki jarak poin yang tidak bisa ngebuat kita untuk merayakan
titel juara dunia setelah balapan sprint selesai. 3 riders out of the race. Dan sekarang dengan semakin bagi jarak 21 poin ya. Semoga aja di next race atau di main race event semoga keberuntungan ada di pihak dari si Asep lagi. Semoga saja. These three riders went toe-to-toe in a truly outstanding race and deserve all the love of the fans. Good morning from Valencia. We're live from Spain, ready to bring you the Valencian Community Grand Prix. Dan inilah saatnya race pamungkas, race terakhir di MotoGP 24 karir musim ini. Francesco Bagnaia start kedua, Luca Marini ketiga dan Maverick start keempat. Kemudian pole position diraih oleh Asep Surasep, Black Mamba, dan kini seri pamungkas di Valencia GP akan menentukan siapakah yang bakal mengukuhkan titel juara dunia musim ini antara Maverick dan juga Asep Surasep. Di atas kertas kita unggul banget, tapi let's see apakah di balapan kali ini bakal ada kejadian yang mungkin saja tidak terprediksi. Kalau gitu langsung saja kita mulai final race Valencia Grand Prix. Lampu telah padam. Langsung saja kita mulai. Full gas from Surasep menuju tikungan pertama. Akankah Asep mendapatkan serangan dari rival di belakang? Dan sepertinya di first corner tidak ada serangan dari rival baik Maverick dan juga Francesco Bagnaia. Namun seseorang terjatuh, tapi apakah bakal red flag? Tentu saja hingga sekarang tidak ada notifikasi red flag yang berarti balapan kembali berlanjut dengan clear. Maverick di posisi kedua, Pecco Bagnaia di posisi ketiga, Ligia keempat, dan Luca Marini kelima. Untuk sekarang kita berhasil mengungguli Vinales dengan gap lebih dari 25 poin. Luar biasa. Dan sekarang exit corner menuju tikungan ke-8, masuk perlahan lagi. Kali ini dengan kompon soft depan dan juga belakang medium, kita pastikan Asep menangi balapan MotoGP Valencia di final race sekaligus mengukuhkan titel juara dunia musim ini. Tapi ingat, jangan senang dahulu. Ini masih awal, masih lap pertama di Valencia Circuit dan masih ada lap kedua hingga lap ketujuh yang pastinya bakal ada hal yang gak akan kita prediksi bakal terjadi seperti di balapan-balapan sebelumnya. Oke, last corner alias tikungan ke-14. Exit, right device on, dan sekarang menuju lap 2. Maverick Vinales masih mencoba terus menempel jarak dengan Asep Surasep. First corner, kemudian exit lagi. Tikungan kedua masuk perlahan. Setiap di sektor 1 antara tikungan 1 tikungan kedua itu kita bakal bisa meninggalkan gap dengan Maverick. Namun masuk di sektor 3, 4 sebaliknya kita bakal dikejar sama mereka cuy. Oke, kira-kira apakah di kedua ini mereka bakal mengejar kita? Let's see. Kemudian tikungan 6, Angel Nieto corner. Exit menuju tikungan 7, 8. Dan kini Maverick semakin menempel jarak dengan Asep Surasep. Tikungan 8 kita masih mencoba untuk nge-push ya guys ya supaya aman dari kejaran Maverick Vinales. Ya mungkin andai pun kita finish di urutan ke-4 atau mungkin 5 kita masih aman aja. Tapi alangkah bagusnya jika kita membuat satu kemenangan terakhir bagi Yamaha untuk musim ini. Sekaligus semakin memeriahkan titel juara dunia Asep dengan Yamaha Factory MotoGP. Wow, Maverick masuk untuk mengovertaking dan sekarang exit corner. Kita side by side bersandingan, berduel sengit hingga di first corner. Maverick mencoba masuk dan Asep memberi ruang. Oh, Maverick melebar dan kini Surasep kembali mengambil alih posisi pertama. Hingga sekarang di tikungan kedua, Maverick Vinales di overtaking oleh Francesco Bagnaia. Luar biasa. Satu momen, satu serangan yang sangat krusial
yang membuat Vinales sekarang yang tadi sempat menjadi race leader, namun sekarang dia terpaksa turun di tempat ketiga, tepat di bawah dari Francesco Pecco Bagnaia. Dan siapa sangka pembalap dari Aprilia Satelit yakni Miguel Oliveira yang di posisi ke-8 menjadi fastest lap of the race dengan lap time 1 menit 28,804 detik. Apakah Asep mampu melampaui lap time dari Miguel Oliveira? Kita tunggu saja. Oke, tikungan ke-11 Pecco masih menempel laju dengan Asep Surasep. Gue merasakan kita lagi ditekan sama Pecco Bagnaia agar kita mundur dalam persaingan MotoGP race kali ini. Oke guys, come on, fokus skill fighting. Last sektor menuju tikungan 13 dan juga 14. Kita mencoba line braking. Oke, hati kita blocking. Salah dari Pecco. Oh, malah jatuh kawan-kawan. Sangat disayangkan sebuah manuver yang sangat merugikan bagi Asep Surasep, dan kini Surasep terpental di urutan ke-13. Dan poin sekarang dengan Maverick semakin tipis menjadi 4 poin saja. Sebuah kesalahan besar bagi Surasep. Oke, syaratnya agar kita bisa tetap mempertahankan jarak poin ini, misalkan Maverick di posisi pertama, kita wajib finish di posisi 11. Wajib. Nah, sekarang kita masih di posisi ke-12 dan juga di belakang dari Marco Bezzecchi. Kayaknya sih ya, kalau untuk meng-overtaking Brad Binder gue masih bisa. Oke, kita overtaking Brad Binder. Maaf sekali saudara, kita udah crash dan ya mau gimana lagi, kita udah terpaksa tadi yang ngelakuin braking dengan cara mendefend juga, tapi kita ngeremnya terlalu dalam dan gue lupa kita dalam posisi miring, alhasil ban depan itu kunci lock up cuy. Oke, kita berdoa semoga kita Maverick jadi sampai mengovertaking Pecco untuk posisi pertama, karena kapan Maverick masuk di posisi pertama otomatis Maverick bakal menjadi klasemen leader. Ini benar-benar momennya sangat krusial sekali. Bismillah, semoga aja kita bisa untuk bertahan dan juga semoga saja Maverick tidak sampai mengovertaking Pecco Bagnaia, semoga saja. Tapi sekarang jarak poin kita dengan Maverick menjadi 5 poin. Jadi misalkan si Maverick Vinales dia di posisi pertama, terus kita masih di posisi ke-12, kita bakal memiliki poin yang sama. Oh my god, ada overtake dari Brad Binder. Sangat cepat sekali, langsung kita switch back. Namun meskipun kita agak kasar gak masalah, semoga aja tidak sampai diharuskan turun 2 posisi lagi. Seperti di balapan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Dan segala di force corner lap kelima, Maverick masih di posisi kedua. Jadi kapan si Maverick di posisi pertama, itu Maverick bakal menyamai perolehan poin kita. Yang otomatis jika sampai finish itu tidak ada perubahan posisi, which is poin kita sama, itu nanti bakal ditentuin. Jadi kayak titel juara bakal ditentuin berdasarkan jumlah kemenangan yang kita raih. Jadi si Maverick selama musim ini ngeraih kemenangan berapa kali, terus sama si Asep ngeraih kemenangan berapa kali di musim ini. Misal kita yang paling banyak, kita lah yang bakal menjadi juara dunia musim ini. Cuman masalahnya gue nggak tahu, gue nggak ingat juga berapa kali kita menang dan berapa kali Maverick Vinales mereka menang. Jadi itulah masalahnya. Jadi bisa dibilang sekarang harapan kita atau hal yang bisa kita lakuin cuman 2 harapan dan yang kita lakukan. Yang pertama, harapannya kita harus mengharapkan Pecco tidak sampai di overtaking oleh Maverick Vinales. Dan yang kedua yang harus kita lakukan adalah mengejar Marco Bezzecchi. Jadi kapan kita udah bisa menempati posisi dari Marco Bezzecchi, otomatis kita bakal selamat meskipun Vinales meraih kemenangan. Namun sekarang ini untuk ngejar si Marco Bezzecchi dengan gap 1, sekian detik itu kayaknya mustahil banget, apalagi ini udah sampai di pertengahan lap, yang mana kalau udah sampai di pertengahan lap atau di akhir-akhir balapan itu AI atau pembalap MotoGP itu bakal ngebaca performa kita seberapa kencang kita, yang otomatis itu bakal ngebikin mereka tambah kenceng. Mereka bakal improvisasi dan kita nggak akan bisa mendapatkan dengan sangat mudah. Jadi tentangnya tambah berat dan kita perlu lebih ekstra kerja keras. Sedangkan lap time kita aja hingga sekarang nggak mampu untuk mengalahkan Miguel Oliveira. Emang sih susah, tapi ya inilah balapan. Jadi sekarang bisa dibilang kita butuh hoki juga keberuntungan di balapan kali ini. Dan sekarang hingga lap ke-6 berlangsung, kita udah mengantongi 2 kali peringatan dari MotoGP Steward, yang mana jika sampai penuh peringatannya atau sampai 5 baris peringatan MotoGP Steward, otomatis Asep bakal dihukum untuk long lap penalty.
Tapi ya masih nggak ada yang ngalahin chaosnya MotoGP sprint tadi yang sampai ada 5 pembalap yang dihukum long lap penalti. Itu pun di sesi start kedua. Sedangkan di start ketiga ada tambahan lagi 2 riders yang berarti 7 riders di sirkuit event itu dihukum untuk long lap penalti akibat kekeosan yang ke start dimulai. Gak kau bayang kalau lagi balapan online race ya, itu banyak banget tragedi di first corner, itu sering banget terjadi. Nah sekarang 3 peringatan kita dapatkan oleh MotoGP Stewart. Dan sekarang poin kita masih aman dengan jarak 5 poin dari Maverick Vinales. Berdoalah semoga Pecco tidak sampai kalah dari Maverick Vinales. Dan gini, lap terakhir menuju tikungan kedua masuk perlahan. Marco Bezzecchi mengovertaking Alex Marquez dan Marco Bezzecchi nyat terjatuh tadi dia masih aman. Dan sedangkan tikungan ketiga, di tikungan keempat masuk perlahan lagi. Kita overtaking Marco Bezzecchi, finally akhirnya yes, aman. Kita berhasil menempati tempat ke-11 dari Marco Bezzecchi yang mana sekarang kita unggul. Oh, Maverick juga turun 1 posisi. Luar biasa, Luca Marini terima kasih, Pecco terima kasih, akhirnya ada yang ngebantu kita. Dan sekarang kita unggul 10 poin dari Maverick Vinales. Alhamdulillah kita dipermudah dan sekarang tinggal setengah lap lagi. MotoGP Valencia sedikit lagi kita bakal melihat The Black Mamba Asep Surasep menjadi juara dunia bersama Yamaha MotoGP. Setelah musim pertama kita di MotoGP bersama Yamaha tidak membuahkan hasil maksimal dengan hanya meraih tempat kedua. Namun sekarang di penghujung karir Asep, akhirnya The Black Mamba mampu membuat Yamaha menjadi juara dunia lagi untuk terakhir kalinya. Dan lengkap sudah misi kita untuk menjadi juara dunia di semua pabrikan di MotoGP 2024. Yes, akhirnya usai sudah persaingan di MotoGP karir musim ini. 3 besar balapan MotoGP Valencia di oleh Pecco, Luca dan juga Maverick Vinales, dan Miguel Oliveira masih menjadi fastest lap of the race tidak tergantikan. Sementara itu Rins finish ke-21 dan Tony Arbolino satu-satunya riders yang not complete di balapan kali ini. Asep finish di urutan ke-11. Oke, hasil akhir di klasemen kejuaraan musim ini di posisi pertama ada Asep, kemudian ke bawah ada Maverick, Luca Marini, Di Gia, Pecco, Martin, Pedro Acosta, Fabio Quartararo, Rins ke-9, Darin Binder di urutan ke-10, Brad Binder di posisi ke-11, Tony ke-12, dan di posisi paling akhir ada Vermin dan juga Alex Marquez yang hanya mampu mengumpulkan tidak lebih dari 35 poin untuk Repsol Honda atau Honda Factory MotoGP. Akhirnya, dan Marc Marquez hanya mampu finish di urutan ke-18 di klasemen akhir. Klasemen tim, Ducati Pertamina Enduro menjadi juara. Yamaha MotoGP kedua dan Ducati ketiga. Repsol Honda di posisi paling akhir dengan 49 poin. Oke, klasemen tim muda dan sekarang klasemen pabrikan. Tentu saja dari hasil ini bisa dipastikan Ducati yang paling unggul dengan jarak 190 poin dari Yamaha Aprilia MotoGP yang ada di posisi kedua, dan kita hanya mampu membawa Yamaha di posisi ketiga saja. Akhirnya musim ini udah selesai dan kita bakal mengakhiri MotoGP karir bersama Asep, dan di petualangan selanjutnya kita bakal bergabung dengan karakter lama kita yakni pembalap nomor 56 Rizrio, dan semoga aja di next karakter kita bisa lebih bagus dari performa Asep Surasep. Dan sorry banget kita hari ini finishnya nggak bisa untuk ngerayain selebrasi di podium karena kita terjatuh dan finish di urutan sebelah, tapi tidak mengapa karena masih bisa untuk kita ngerayain selebrasi di paddock cuy, karena kita menjadi juara dunia MotoGP musim ini bersama Asep Surasep dengan motor Yamaha MotoGP. Oke, nggak lama lagi kita bakal mengangkat trofi juara, dan berarti kita udah 5 kali menjadi juara dunia MotoGP dari Yamaha, Honda, kemudian KTM, Ducati dan juga Aprilia. Semua udah kita pernah pakaiin juara dunia untuk MotoGP 24 karir. Ya mungkin kalau ada BMW yang masuk ke MotoGP bakal seru sih, tapi ya let's see aja apakah nanti di tahun 2026
BMW masuk di MotoGP atau mungkin ada pendatang baru lainnya. Jadi ya semoga saja persaingan di MotoGP juga semakin seru setelah diakuisisi full oleh Liberty Media. Jadi oke semua, kalau gitu terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP 24 karir untuk episode selanjutnya. Oke, thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.